Halo, selamat pagi buat Ananda semua yang masih tetap stay at home, yang masih tetap di rumah ya. Bu berharap kalian tetap menjaga kesehatan, tetap jaga jarak sesuai dengan perintah dari protokoler kesehatan ya. Dan apabila kamu memang harus keluar rumah, silahkan kamu memakai masker, jaga jarak, dan jangan terlalu dekat atau bersalaman atau cipika-cipiki. Oke. Terima kasih buat Ananda semua yang masih tetap ikut untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Ibu perkenalkan, nama Ibu Sarmolina Dea. Ibu mengajar ekonomi kelas 12 ya. Perlu kamu ketahui bahwasanya ekonomi di kelas 12 itu materinya berbeda dengan materi kelas 10 dan 11. Materi kelas 12 itu semuanya adalah materi akuntansi, baik itu akuntansi perusahaan jasa maupun akuntansi perusahaan dagang. Nanti kamu akan mengetahui lebih dalam lagi ketika kita sudah melakukan pembelajaran. Oke, kita langsung masuk saja. Apa-apa saja itu yang akan kita pelajari dan kira-kira apa tujuan kamu mempelajari materi ini? Tujuan Ananda semua mempelajari materi ini adalah bahwasanya Ananda mampu menjelaskan sejarah akuntansi di dunia. Ya, sebelum kamu pelajarinya, kamu harus mengenal dulu sejarah akuntansi tersebut, dari mana berasal dan siapa penemunya. Oke. Kemudian Ananda juga bisa menjelaskan sejarah dan perkembangan akuntansi di Indonesia. Bagaimana perjalanan sejarah akuntansi itu sampai ke negara kita, sehingga ekonomi yang ada di negara kita boleh berjalan dengan baik sesuai dengan sistem pembukuan yang ada di masing-masing perusahaan, baik perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun yang bergerak di bidang perdagangan. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam konsep dasar akuntansi terlebih dahulu ya. Ibu jelaskan sedikit. Akuntansi terus berkembang dari masa ke masa. Akuntansi telah mengembangkan konsep dan teknik baru untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan. Jadi Anda semua perlu tahu bahwasanya akuntansi itu tetap update ya, dari masa ke masa, dari zaman dahulu sampai sekarang. Kemudian tanpa informasi akurat dan tepat waktu, bisa jadi keputusan ekonomi dan bisnis menjadi tertunda dan salah ya, karena akuntansi itu berisi informasi. Informasinya harus akurat dan tepat waktu. Di sana ada data-data dan di sana ada waktu. Waktunya itu adalah kronologis, bisa bulan, bisa tahun ya, nanti kamu bisa melihatnya. Kemudian dunia bisnis perlu memberikan informasi ekonomi kepada pemangku kepentingannya sebagai alat pengambil keputusan. Nah, nanti kamu akan mempelajari siapa-siapa aja yang memerlukan namanya data-data akuntansi tersebut atau yang membutuhkan laporan keuangan akuntansi dalam suatu perusahaan tersebut. Oke. Kemudian, akuntansi sering dianggap sebagai bahan bisnis yang berfungsi mengkomunikasikan informasi mengenai laporan keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan akuntansi, pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan memperoleh gambaran tentang kondisi keuangan selama periode akuntansi. Iya, ya. Jadi akuntansi itu biasanya sering dikatakan dengan bahasa bisnis. Ya, bahasa bisnis karena memang datanya adalah data-data perusahaan. Oke. Ada laporan keuangan, ada berapa hartanya, ada berapa utangnya, ada berapa modalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian sekarang sejarah perkembangan akuntansi di dunia ya. Anak-anak Ibu, kamu bisa melihat gambar yang ada gambar seorang
pria atau bapak ya. Inilah yang dikatakan dengan the father of accounting, atau dikatakan adalah bapak akuntansi, atau orang yang menemukan akuntansi itu sendiri. Dari mana dia berasal? Kemungkinan kamu sudah tahu kalau lihat ciri-cirinya itu kayaknya berasal dari Eropa ya. Oke, kita lanjutkan. Akuntansi awalnya dikenal dengan sistem tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping. Pertama kali dikenalkan oleh Luca Pacioli tahun 1494. Dia seorang pakar matematika Italia yang pertama kali melaporkan praktik sistem tata buku berpasangan. Jadi kalau dulu dia menemukannya itu masih sistem pembukuan. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Awalnya sistem akuntansi yang berlaku di negara Eropa adalah sistem kontinental atau tata buku. Tata buku itu seperti ada sebelah debit, sebelah kiri, hanya masih standar seperti itu ya. Sebelah debit dan sebelah kredit, atau biasanya dikatakan dengan debit itu adalah sebelah kiri dan kredit sebelah kanan. Oke. Selanjutnya terjadi revolusi industri di Inggris, juga berpengaruh terhadap perkembangan dan pemanfaatan sistem tata buku berpasangan. Adanya revolusi industri menyebabkan produktivitas industri makin meningkat. Pelaku industri menginginkan pencatatan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Pada perkembangannya, sistem kontinental mulai digantikan oleh sistem Anglo-Saxon. Dalam perkembangannya, sistem Anglo-Saxon mulai diterapkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkontribusi terhadap penerapan akuntansi. Pada era digital, pencatatan akuntansi sudah menggunakan aplikasi akuntansi. Pencatatan akuntansi makin rapi, praktis, dan akurat. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pemakai informasi akuntansi dapat dipenuhi setiap waktu, ya. Jadi anak ibu, sejarah perkembangan akuntansi itu adalah berasal dari Italia ya, dari negara Italia. Siapa tadi namanya? Bapak akuntansinya Luca Pacioli. Jadi waktu dia menemukannya itu ya masih sifatnya masih sistem kontinental, masih sistem pembukuan. Oke. Kemudian setelah itu ada namanya revolusi industri di Inggris. Jadi sistem pembukuan yang ada itu mereka pakai ya, mereka gunakan untuk mempermudah yang namanya pencatatan keuangan yang ada di perusahaan atau industri mereka pada waktu itu, pada zaman itu ya. Jadi di revolusi industri di Inggris itu memakai yang namanya sistem double entry bookkeeping ya. Jadi sistem itu memang sungguh berperan penting, tetapi yang namanya sistem itu selalu ada yang namanya upgrade ya, selalu ada yang namanya inovasi-inovasi baru, dinamis, selalu berkembang ya. Ada aja yang menambahkan untuk ke arah kemajuan, sehingga sistem kontinental itu berubah menjadi, bukan berubah juga ya, atau dikatakan dengan ada perkembangan menjadi namanya sistem Anglo-Saxon, atau dikatakan sistem Anglo-Saxon itu lebih efisien, lebih mungkin dikatakan lebih sempurna dibanding dengan sistem kontinental. Sampai saat ini sistem yang digunakan di dalam akuntansi itu selalu mengalami yang namanya perkembangan, termasuk ketika kemajuan iptek itu sungguh memberikan kontribusi terhadap yang namanya akuntansi, pembukuan keuangan ya. Jadi sekarang bukan melakukan sistem pembukuan secara manual, tetapi sudah modern, atau sudah ada yang namanya itu sistemnya di komputer. Makanya akuntansi pun sekarang sudah mengalami yang namanya spesifikasi masing-masing ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Contoh nih, jenis-jenis akuntansi itu pun banyak. Misalnya ya, yang ada di perusahaan, yang ada di bank ya, yang ada di bank itu akuntansinya akuntansi perbankan, terus nanti
yang ada di pemerintahan, akuntansinya akuntansi pemerintahan. Jadi akuntansi itu tidak satu, tetapi sudah semakin berkembang, makin memiliki spesial. Kita lanjutkan kembali. Oke. Yang kedua, perkembangan akuntansi di Indonesia. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda menghapus Undang-Undang Tanam Paksa. Kebijakan ini memicu banyaknya pengusaha Belanda menanamkan modal di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi awal mula perkembangan akuntansi di Indonesia. Saat itu pembukuan perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia menggunakan sistem kontinental, berarti masih sistem yang lama. Seiring bergulirnya waktu, sistem kontinental mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem Anglo-Sakson. Oke, inti kegiatan sistem Anglo-Sakson terletak pada pembagian kegiatan atau pencatatan keuangan. Perubahan sistem akuntansi ini tidak lepas dari peran dunia yang menyalurkan pinjaman kepada Indonesia. Bank Dunia menghendaki laporan keuangan menggunakan sistem Anglo-Sakson. Akhirnya, sistem akuntansi yang dianut di Indonesia adalah sistem Anglo-Sakson. Oke, sampai di situ dulu ya anak-anak ibu. Jadi sejarah perkembangan akuntansi sampai ke Indonesia itu kamu sudah tahu adalah pada zaman pada zaman pemerintah kolonial Belanda, atau pada waktu itu adalah zaman perang ya nak. Jadi ternyata mereka pun sampai ke Indonesia ya tetap mencari keuntungan ya. Jadi ketika mereka melakukan mencari keuntungan, melakukan perdagangan atau ekonomi di Indonesia, mereka ternyata masih menggunakan sistem yang lama. Oke. Terus seiring bergulirnya waktu, mereka pun beralih ke sistem Anglo-Sakson. Mereka lah yang membawa ini ke Indonesia. Sejarah ceritanya ya seperti itu. Kemudian pada waktu itu Indonesia juga mungkin membutuhkan kredit ya untuk kemajuan ekonomi bangsa, maka pihak pemerintah Indonesia melakukan pinjaman ke Bank Dunia atau International World Bank. Oke. Itu International World Bank dari mana asalnya? Dari Amerika Serikat. Jadi ternyata Amerika Serikat juga menggunakan sistem Anglo-Sakson, dan karena mereka memang menggunakan sistem akuntansi Anglo-Sakson, maka setiap nasabah yang melakukan pinjaman terhadap bank tersebut harus mengikuti prosedur sistem yang mereka. Jadi Indonesia tetap mengikuti sistem Anglo-Sakson, sehingga sampai saat ini sistem yang ada di Indonesia adalah sistem Anglo-Sakson. Oke. Jadi anak-anak ibu sudah tahu sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia dan sejarah adanya akuntansi tersebut ya, siapa penemunya, berasal dari mana, tahun berapa, apakah dia memang langsung akuntansi yang ditemukan. Ternyata tidak, ternyata dia seorang pakar matematika ya. Makanya akuntansi itu ada sedikit identik dengan matematika, cuman menghitungnya ya menghitung uang. Oke, bisa dikatakan kemungkinan ilmu murni kali ya menghitungnya, karena memang ada datanya. Oke, berbeda dengan matematika mungkin bisa dibuat contoh-contoh, tapi kalau ini memang ada data, ada waktu, ada periodenya, ada nama perusahaannya, jelas betul-betul akurat. Oke anak-anak ibu, sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan materi berikutnya di lain kesempatan. Ibu mengharapkan anak-anak ibu tetap mempelajari akuntansi ini. Mungkin ibu bisa melihat atau browsing di internet supaya referensi daripada akuntansi itu semakin banyak kamu dapat, dan ilmumu semakin banyak, menambah wawasan pengetahuanmu mengenai akuntansi. Ya, anak-anak ibu, sampai di sini pertemuan kita, dan ibu mengharapkan untuk materi berikutnya
nanti kamu bisa lihat di Classroom, di situ sudah ada materi-materinya Ibu buat. Terima kasih, sampai di sini. Ibu mengharapkan kalian tetap stay at home, tetap mengikuti yang namanya anjuran protokol kesehatan. Sehat selalu dan tetap semangat, tetap belajar di rumah. Terima kasih.